Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-9. Ada berapa pribadi dalam kealahan itu? Jawabannya, dalam kealahan itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah yang esa, benar, dan kekal, sama dalam hal zatnya, setara dalam kuasa dan kemuliaannya, kendati mereka dibedakan oleh sifat-sifat khusus kepribadian mereka. Jawaban tersebut dapat kita telusuri jejaknya dari Alkitab. Sumber pengetahuan dan pengertian kita mengenai keberadaan Allah yang esa tersebut. Misalnya kita dapat ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 yang menjelaskan mengenai nama Elohim, yang artinya Allah yang maha tinggi, yang keberadaannya berkaitan dengan adanya pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu juga perkataan yang dinyatakan Tuhan dengan kebijakan keputusannya berkaitan dengan penciptaan manusia, yang menyatakan kita, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya di sana bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, adalah pencipta. Juga sekaligus saat yang sama kita mengetahui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah yang menjaga, memelihara, memerintah, mengatur seluruh karya ciptaannya yang disebut sebagai keputusan kebijakan providensianya. Begitu juga di dalam konteks keputusan kebijakan mengenai penebusan. Tentunya di dalam perjanjian lama, selain nama Elohim, nama Yahweh, dan nama Adonai, maka di dalam perjanjian baru kita makin tahu, makin jelas mengenai keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misalnya pada Matius pasal 3 ayat 16-17 dan pasal 28 ayat 19, di mana penulis Injil Matius memberikan kepada kita pengetahuan dan pengertian mengenai keberadaan Bapa, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya dan Roh Kudus turun. Pada saat murid-murid membaptis, Tuhan Yesus memerintahkan untuk membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu juga kita dapat membaca dan memperhatikan apa yang dinyatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 13 ayat 14 dan 1 Yohanes 5 ayat 7, yang memberikan kepada kita pengetahuan pengertian mengenai keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya kalau kita mau telusuri lebih jauh dan lebih mendalam dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16, kita secara perlahan dapat dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan Yesus mengenai keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang berbeda tetapi sama, setara, sehakikat. Berbeda pribadi, hakikat dari keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah dirinya Allah yang transenden, imanen, mutlak, dan person, yang memiliki sifat karakter yang incommunicable dan communicable, serta berkeputusan yang sama di dalam menciptakan, memprovidensia, dan menebus. Di dalam konteks kisah penebusan, kita mengerti dan mengetahui secara lebih konkret berkaitan dengan economic order, di mana Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi menjadi manusia, ditambahkan oleh Roh Kudus natur kemanusiaan pada pribadi anak, dan anak melaksanakan misi Bapa di bumi dengan hidup taat sepenuhnya sempurna, menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib kepada Bapa, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
dan akan datang kembali. Dalam melaksanakan seluruhnya itu, anak menunjuk kepada Bapa yang mengutus dan mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh anak berasal dari Bapa, dan anak benar-benar menunjukkan keberadaan keilahiannya yang setara dengan Bapa. Demikian juga Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan anak untuk menerapkan, mengaplikasikan seluruh karya penebusan Kristus dan penerapan anugerah khusus kepada umat pilihannya. Sejalan dengan itu tentu kita dapat telusuri bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus yang melaksanakan ketetapannya, baik penciptaan, providensia, dan penebusan secara sempurna. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya ada perbedaan dalam kaitannya pelaksanaan ketetapan. Dan ini perlu dicermati, dipahami dengan utuh. Tentulah pemikiran dan pemahaman yang ada dalam Alkitab diberikan kepada kita oleh karena kita diberikan karunia. Dan hanya mereka yang diberikan karunia yang mengerti tentang keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita tahu bahwa dalam sejarah gereja ada seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus yang memberikan istilah keberadaan ketiga pribadi ini dengan istilah Allah Tritunggal yang memberikan kepada kita keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus dan kesetaraan kesatuannya serta economic order berkaitan dengan pelaksanaan keputusan yang sudah ada di dalam kekekalan, yang dilaksanakan di dalam sejarah yang Allah sendiri ciptakan. Dengan pengertian tersebut, kita menyadari bahwa tidak ada agama apapun, kepercayaan apapun, kitab apapun, pendiri agama manapun yang pernah mengajarkan, menuliskan, menjelaskan tentang keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita sebut Allah Tritunggal. Di luar Alkitab tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita ingin memahami dan mengerti tentang pengajaran ini, kita tidak boleh, tidak bisa, tidak diperkenan mendapatkan sumber pengertian dari kitab agama manapun, kepercayaan siapapun, bahkan penjelasan pengertian dari manapun. Kita hanya bersumber dari ajaran Alkitab yang sudah teruji ribuan tahun dan dapat diberikan data-data rasional yang komprehensif. Karena itu kita bersyukur kalau kita diberikan pencerahan mengerti tentang pengajaran Allah Trinitas ini atau Allah Tritunggal ini. Tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus yang ada di dalam Alkitab. Kiranya pemahaman tersebut dapat mencerahkan Bapak, Ibu, Saudara, dan siapa saja yang mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.